Semangatnya Bapak untuk Tidak dong. Semakin mati lampu itu kan kadang itu kan hobi atau hasrat yang memang terus menerus sehingga membentuk saya sampai dengan sekarang. Tapi kepada diri dan keluarga saya terdahulu dan kemudian baru coba pikirkan apa yang kemudian kita berikan kepada negara kita yang tercinta ini. Halo teman-teman, jadi hari ini podcast di Balik Parlemen sudah bersama dengan Kepala Bagian Legislasi dan Persidangan DPRD Wajo. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah saat ini dalam kondisi baik dan tentu tetap semangat di dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi anggota DPRD. Kalau Adek gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Meskipun suasananya sangat panas, tetap Ya, semangat ya Pak. ya harus tetap semangat meskipun panas, tapi pemikiran tentu harus tetap jernih Wah, dan eh, panas ini juga merupakan suatu anugerah yang tentu harus dinikmati ya betul ya. apapun yang kemudian implikasi daripada panas ini sendiri. Sering mati lampu juga Pak, tidak menurunkan semangatnya Bapak untuk Tidak dong. Semakin mati lampu itu kan kadang itu kan semakin membuat suasana-suasana yang kemudian menimbulkan pemikiran-pemikiran yang visioner, baik kepada rumah tangga kita sendiri dan kemudian di dalam menjalankan peran kita sebagai aparatur sipil negara. ya. Jadi teman-teman hari ini kita akan mendengarkan ya beberapa hal dari sapaan akrab di kantor Pak Bayu. Ya, Nah, jadi teman-teman mungkin sudah ada yang sering melihat Pak Bayu kalau berkunjung ke kantor DPRD Kabupaten Wajo. Nah, untuk mengawali podcast kita pada siang hari ini, mungkin teman-teman di luar sana mau mendengarkan profil dari Pak Bayu itu sendiri. Mungkin lahirnya tahun berapa? Karena kalau dilihat nih, aduh masih sangat muda Pak, masih eh, bisa. udah dong, masih bisa, masih bisa. Masih bisa. Iya, Jadi masih bisa. nanti teman-teman tertipu ternyata. Ya, 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 ya. Baik, saya itu anak pertama dari 4 bersaudara. Saya lahir di tahun 1987 di tanggal kelahiran 31 bulan Mei. Kedua orang tua saya basicnya mereka itu adalah PNS. Iya ya Pak. Jadi saya ini artinya bisa dikatakan buah yang kemudian tidak jauh jatuhnya dari pohon. Oke. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya memulai pendidikan TK itu di Wajo. Oh, asli Wajo memang Pak Di. Ajak saya mau dibilang ibu itu orang Wajo, bapak kemudian orang Sunda. Oh. Ya. Perpaduan yang luar biasa Iya, kan? luar biasa sekali produk Sunda Melahirkan, ternyata. iya. Pantas ya. Jadi Iya, iya, iya. Jadi dari 4 bersaudara, saya anak pertama. Kebetulan saya anak pertama. Tentu anak pertama itu memiliki apa ya? Memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan anak-anak selanjutnya, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat. Eh, Pendidikan pertama saya mulai di TK Pertiwi, Kabupaten Wajo, sampai dengan selesai. Kemudian saya SD juga sampai kelas 3 di SD 5 Sengkang. Kemudian karena saya punya orang tua, khususnya bapak itu bertugas di Makassar. Jadi mau tidak mau ibu saya itu harus ikut serta pindah ke Makassar. Makassar. Jadi saya pindah ke Makassar di kelas 4 SD. Saya Oh. melanjutkan pendidikan di SD Sambung Jawa, Jalan Baji Gau, Cendrawasih, Makassar.
kemudian SMP saya di SMP 3 Makassar, kemudian dilanjut di SMA 2 Makassar, terus pendidikan saya sarjana saya ambil jurusan Fakultas Hukum di Universitas Muslim Indonesia angkatan 2005, 2005. dan S2 saya ambil Magister Administrasi Publik. Saya menyelesaikan di Universitas Puang Ritmat Latung Sengkang. Berarti memang dari kecil di Sengkang terus melanjutkan pendidikan di Di Makassar. Makassar. Waktu itu tidak ada niat untuk lanjut kuliah di Bandung karena Iya. backgroundnya kan memang produk Sunda. Iya, Siapa iya, tahu iya, iya. Akang. Akan ya. Iya ya, tapi ya inilah jalan yang tentu sudah menjadi garis tangan saya. Jadi saya memang lahir di Wajo dan kemudian besar di Makassar, tapi takdir yang kemudian membawa saya kembali di Wajo. Tentu diamanahkan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Saya terangkat tahun 2011. Langsung di DPRD Wajo, Pak. Langsung di sekretariat DPRD Wajo, dan memang sudah pada subbagian analisa peraturan perundang-undangan dulu di dalam bagian legislasi di bagian perundang-undangan. Itu di kantor Di mana, Pak? sekretariat DPRD Wajo. Jadi praktis 2011 sampai dengan saat ini di tahun 2023 saya sudah sekitar 12 tahun lebih mengabdi di dalam pemerintahan Kabupaten Wajo, khusus pada sekretariat DPRD Kabupaten Wajo. Jadi ya sudah banyaklah dinamika-dinamika, persoalan-persoalan yang membentuk karakter, bagaimana kemudian bisa mendukung di dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi di dalam penyelenggaraan tugas-tugas saya selama di sekretariat DPRD. Berarti memang backgroundnya hukum, terus masuknya juga sejalan Ya, dengan sejalan background dengan pendidikan. background pendidikan. Jadi Betul. menjalani semuanya memang betul-betul ilmu yang sebelumnya itu diaplikasikan ya Pak, langsung. Iya, betul, betul. Langsung Jadi memang saya kalau di bidang hukum itu memang dari kecil itu saya sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi atau pemahaman-pemahaman terkait dengan hukum. Karena memang orang tua saya punya bapak itu adalah sarjana hukum yang iya. berkecimpung pada saat beliau masih aktif itu di Kementerian Hukum dan HAM, dan saya punya ibu itu memang juga adalah sarjana hukum juga. Jadi memang di rumah itu keluarga hukum ya Pak? keluarga hukum. Berarti Meskipun adik-adik frekuensi saya dalam satu keluarga ya dengan baik. dengan pola pikir yang dibentuk oleh orang tua saya itu di dalam keluarga, dan kemudian disiplin ilmu saya itu memang sudah sejalan ya. Memang sudah ditakdirkan lah untuk Garis itu tangannya barangkali masih ya, begitu. Dan sehingga hukum bagi saya itu adalah suatu suatu hobi atau hasrat yang memang terus-menerus saya gemari, meskipun saya tidak ahli di dalamnya, tapi tentu karakter-karakter yang membentuk saya sehingga menjadi seperti ini ya tidak lain dan tidak bukan karena circle atau memang sudah terbentuk di keluarga, dan kemudian keluarga, ya betul, dan kemudian di jenjang pendidikan selanjutnya. Selama perjalanan dari 2011 sampai 2023, mungkin teman-teman mau mendengarkan bagaimana sih Pak? Mungkin ada tantangan setiap pimpinan, ini beberapa pimpinan ya, yang pernah mungkin Bapak rasakan. Ya. Kalau semenjak di sekretariat DPRD dan mengenyam status sebagai pegawai negeri sipil, awalnya saya itu
tidak ada keinginan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, karena saya melihat orang tua saya meskipun dasar pendidikan yang sama, Ya. tapi tentu ada koridor-koridor yang kemudian harus dipatuhi dan mengikat bagi seorang pegawai negeri sipil. Tapi toh jalan kembali lagi Takdir ya, Pak. takdir, dan saya sebagai makhluk ciptaan Tuhan tentu hanya menjalani takdir yang kemudian sudah ditentukan eh, di dalam kehidupan saya untuk kehidupan kali ini. Tadi itu Bagaimana? dinamika permasalahan tentu menjadi suatu hal yang menurut saya positif, sehingga membentuk saya sampai dengan sekarang. Jadi persoalan-persoalan itu sebaiknya itu tidak menjadi apa ya, menjadi suatu hal yang kemudian menciutkan motivasi kerja kita, tapi itu kemudian menjadi salah satu spirit di samping keluarga tentu yang menjadi spirit. Iya, 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 betul. Sebelum saya melangkah jauh tadi, perlu saya sampaikan juga bahwa di samping saya anak pertama itu, sekarang itu saya sudah menjalin hubungan ya, hubungan. Saya sudah memiliki istri. Nah, istri saya itu bernama Rika. Saya alhamdulillah saat ini saya sudah dikaruniai 2 anak. Wah, Anak pertama itu bernama Sigit Raka Utomo, yang sekarang duduk di bangku kelas 6 SD. disengkan juga, Pak. Disengkang juga SD 2, dan tentu anaknya ya tentu anaknya ya beda-beda tipis lah Ya, sama sama ibu dan bapaknya. sama ibu dan bapaknya ya. Kalau istri sendiri, Pak, asli Sengkang atau Kalau orang kalau Makassar? kalau istri saya itu dia kelahiran Makassar, Jumpandang, 1984, tanggal 13 Desember. Saya menikah itu di tahun 2011 bulan 6. 2011. 2011 bulan 6. Berarti sama di tahun saat itu juga kerja di Kerja DPRD. di DPRD. Pada saat itu saya punya istri itu apa ini sebagai karyawan Bank BUMN pada saat itu. Jadi saya bertugas di Wajo, dia bertugas di Makassar. Jadi pisah tuh. Wow, Ada LDR ya, Pak? Ya, LDR. Aduh. Tapi LDR kan bukan berarti Penghalang ya. penghalang ya toh? Ya, Oke. ya. Dicatat ya, Catat. teman-teman. LDR itu bukan kemudian menjadi penghalang sehingga hubungan itu bisa berakhir. Oke. Terus Sampai selama- saat ini apakah masih bekerja di Oh, Ibu sekarang ini sudah mengikut ke saya dan kemudian menjadi menjadi pembimbing anak saya ketika saya tidak berada di rumah. Wow, Masya Ya, Allah. harus. Wah, luar biasa. Harus. Pasangan yang menampakkan betapa romantisnya ya Iya, kehidupan berumah tangganya Pak Iya. Bayu dengan tadi Bu siapa ya, Bu Rika? Bu Rika. Ke Bu Rika. Luar biasa ya sudah mendampingi. Oh, Rika. nah, kalau boleh tahu Pak, kalau di bagian legislasi dan persidangan itu mungkin bisa diberikan gambaran seperti apa sih kerja-kerjanya? Ya, bagian legislasi dan persidangan itu, saya sebelum masuk ke situ saya harus menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo itu adalah sekretariat DPRD dengan tipe perangkat daerah tipe B. Jadi kita di sini ini ada 3 bagian, dan tentu kami saat ini dipercaya sebagai kepala bagian, diamanahkan untuk melaksanakan tugas kepala bagian, tentu bertanggung jawab kepada sekretaris DPRD. Bagian legislasi dan persidangan ini membawahi 3 subbagian. Oh, 3 Subbagian yang subbagian. pertama rapat dan risalah dan rapat, dan kemudian subbagian perundang-undangan, Undang-undangan. dan kemudian subbagian humas dan protokoler. Bagian legislasi ini sendiri tentu melaksanakan sebagian daripada tugas sekretaris DPRD untuk menyusun perencanaan
kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan atau dukungan supporting system terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah. Jadi baik dari usul inisiatif DPRD, pembentukan SK-SK DPRD, dan kemudian proses pembahasan rancangan perda inisiatif pemerintah daerah itu menjadi tanggung jawab kami untuk kemudian memfasilitasi agar pelaksanaan terhadap fungsi pembentukan Perda DPRD itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh DPRD, baik di dalam program pembentukan peraturan daerah maupun di dalam rencana kerja DPRD dalam setiap tahun anggaran. Berarti memang ujung tombak dari DPRD itu di bagian undang-undangan ya Pak? Ya, kalau bagi saya, bagian legislasi dan persidangan itu merupakan hanya satu bagian yang kemudian mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD. Karena kita di sini ada 3 fungsi DPRD yang menjadi yang menjadi tugas kami di sekretariat DPRD ini dalam mendukung tugasnya Dewan itu adalah fungsi legislasi yang berada pada bagian legislasi dan persidangan, kemudian bagian pengawasan dan penganggaran di dalam konteks mendukung penyelenggaraan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD. Kalau dibilang bagian legislasi kemudian menjadi ujung tombak, bagi kami itu adalah bukan hal artinya bagian legislasi bukan dalam konteks seperti itu. Jadi seperti apa Pak? Seperti apa? Maksud kami itu bahwa bagian legislasi ini hanya bagian kecil daripada bagian yang ada di sekretariat DPRD yang tentu di dalam proses pencapaian tujuan organisasi itu, dalam hal ini sekretariat DPRD, semua atau seluruh bagian ini harus memiliki kontribusi aktif yang kemudian mendukung pencapaian target-target kinerja yang sudah ditetapkan oleh sekretaris DPRD melalui perjanjian kinerja dengan kepala daerah. Jadi setiap kepala perangkat daerah itu sudah memiliki target-target kinerja yang dituangkan di dalam perjanjian kinerja antara kepala perangkat daerah dan kepala daerah. Jadi bagian legislasi itu bukan kemudian menjadi ujung tombak. Jadi bagian legislasi itu dan persidangan itu adalah bagian yang kemudian mendukung pencapaian target-target yang tentu telah dicanangkan oleh Bapak Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo, yang pada saat ini kami di Sekretariat DPRD itu dipimpin oleh Sekretaris DPRD yaitu Bapak Dr. Andes Zainal Hayat. Saya kembali tadi bahwa selama 11 tahun saya di sini menjadi pegawai negeri sipil di subbagian pertama, saya di subbagian perundang-undangan, tentu dinamika hubungan kekerabatan yang kemudian terbentuk dengan teman-teman ASN maupun teman-teman PNS maupun non ASN ini tentu menjadi salah satu hal yang menarik tentu di dalam hidup saya, bagi saya, karena saya ini besar di kota Makassar, tentu berbeda pola kekerabatan yang kemudian bisa terjalin di antara satu dengan yang lainnya. Tapi kemudian saya berada di Kabupaten Wajo ini, dan menurut saya sudah lama juga, 12 tahun, tentu ada hal yang menarik daripada kultur Kabupaten Wajo itu sendiri, sehingga bisa membentuk juga salah satu pembentuk karakter dan pola pikir saya dalam menjelaskan. Pak Sekwan yang sekarang Andes Zainal Hayat, pada saat saya menjadi pertama diangkat menjadi CPNS, merupakan kepala bagian saya pada saat itu, kepala bagian perundang-undangan. Pak Zainal sekarang. Zainal sekarang kepala bagian peraturan perundang-undangan. Kemudian pada saat itu saya masuk di dalam
PNS di Kabupaten Wajo itu di dalam posisi sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Jadi meskipun saya tidak secara bukan dalam konteks jabatan fungsional murni, tapi memang jabatan struktural saya pada saat itu adalah perancang peraturan perundang-undangan. Tentu banyak dinamika yang kemudian menjadi pembelajaran di sini. Bagaimana kemudian kita bisa tetap eksis, memberikan dukungan kepada DPRD. Tentu Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat ini adalah orang-orang pilihan yang kemudian memang merupakan representasi daripada masyarakat Kabupaten Wajo. Sehingga dukungan yang kita lakukan itu tentu secara tidak langsung kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, karena biar bagaimana anggota DPRD ini adalah seseorang yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Sehingga mereka duduk di dalam sini. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik buat saya, karena di suasana pekerjaan yang berbeda pada saat mengenyam pendidikan itu masuk di sini ya memang menjadi suatu hal yang menarik bagi saya, sehingga itu memberikan spirit dan kemudian dorongan untuk kemudian berbuat lebih baik, tapi kepada diri dan keluarga saya terdahulu, dan kemudian baru kepada sekitar orang-orang saya. Sekitar. Kalau boleh tahu nih Pak, jenjang karir Bapak sebelum menjadi kepala bagian legislasi itu bagaimana sih Pak? Mungkin teman-teman mau tahu. Iya. Saya dibentuk dan dibina itu ya jadi Pak Sekwan ini yang sekarang The Transitional Hayat ini bukan sekedar atasan kalau bagi saya, tapi memang ini salah satu mentor terbaik saya dalam meniti karir di sebagai pegawai negeri sipil ya, sebagai pegawai negeri sipil. Banyak hal-hal yang kemudian dilakukan oleh mentor saya ini, sehingga mau tidak mau memacu saya untuk mengeluarkan kreativitas yang mampu mendukung penyelenggaraan tugas di dalam organisasi ini, sehingga secara otomatis juga mampu kemudian mendukung saya di dalam berkarir di sekretariat DPRD. Jadi saya masuk itu sebagai perancang peraturan perundang-undangan staf, kemudian di tahun 2016 atau 2017 itu dipercayakan sebagai 2016 saya dipercaya sebagai pelaksana tugas Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan. Kemudian di tahun 2019 lah baru kemudian saya dilantik definitif sebagai Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan. Dan 2020 karena ada penyetaraan jabatan struktural ya eselon 4 ke fungsional, jadi saya kembali kemudian menjadi sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Dan barulah di tahun 2021 saya kemudian di 2022 kemudian saya dipercaya kembali sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Legislasi dan Persidangan selama 3 bulan. Dan bulan Juni 2023 ini kemudian baru dilantik menjadi Kepala Bagian Legislasi dan Persidangan. Jadi tentu sudah banyak dinamika, banyak permasalahan yang kemudian membentuk dan menjadi dasar kemudian di dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Tentu di dalam pencapaian ini adalah bukan pencapaian saya secara pribadi. Iya, betul ya. Dukungan dari tapi sekitar. Dukungan orang sekitar, keluarga, dan kemudian sekitar itu termasuk Pak Sekwan, teman-teman semua, non ASN maupun ASN, yang kemudian ini membentuk saya sehingga dapat berada pada jenjang sekarang posisi saat ini. Tentu dinamika di DPR itu kalau kebetulan saya ini memang
awal masuk sudah di bagian legislasi dan persidangan, jadi konsentrasinya saya itu adalah mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di dalam pembentukan peraturan daerah, dan sekarang dipercaya sebagai kepala bagian legislasi dan persidangan. Tentu ada beberapa hal lagi yang kemudian menjadi hal baru bagi saya, yaitu melakukan proses manajerial terhadap pengelolaan hubungan masyarakat dan protokoler serta bagian risalah dan persidangan. Jadi skop fungsinya ini semakin semakin luas kalau bagi saya. Tapi inilah sesuatu yang harus saya jalankan sampai di mana kemudian amanah ini dapat dilaksanakan. Tapi juga melihat perkembangan teknologi itu betul-betul DPRD Wajo juga menyesuaikan ya Pak? Iya, menyesuaikan. Pertama saya di tahun 2011 saya masuk di sini. Di tahun 2012 apa 2013 itu, pada saat itu kepala bagian saya itu adalah Bapak Dr. Andes Zainal Hayat. Pada saat itu awal mula saya kemudian berani memberikan pertimbangan karena dorongan beliau. Jadi perkembangan informasi dan proses-proses berbasis informasi elektronik di Kabupaten Wajo itu, khususnya di Sekretariat DPRD, pada saat itu saya yang kemudian mengusulkan pertama untuk membentuk website yang sampai dengan sekarang salah satu prestasi juga ya Pak. Alhamdulillah. Tapi itu berkat dorongan teman-teman dan mentor terbaik bagi saya, menurut saya, dan kemudian tentu tidak terlepas juga dari spirit atau dorongan daripada anggota DPRD itu sendiri. Karena biar bagaimanapun kami sekretariat DPRD ini hanya di dalam konteks melakukan fasilitasi dan pelayanan administrasi terhadap anggota DPRD. Jadi 2012-2013 itu kemudian saya mengusulkan untuk membentuk website DPRD yang sampai sekarang terbangun dan aktif ya Pak sampai sekarang. Alhamdulillah digunakan, meskipun pada saat itu bukan di dalam leading sektor subbagian saya, tapi di subbagian humas dulu. Tapi tentu tetap saya diberikan peluang untuk mengeluarkan pemikiran, inovasi yang kemudian dapat membangun sekretariat DPRD ini berkontribusi di dalam pencapaian organisasi yang tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Zaman dan kemudian regulasi. Nah, begitu. Keren ya DPRD Wajo dengan kerjasama beberapa unsur di dalam sehingga tetap eksis ya Pak, mengikuti perkembangan digital seperti saat ini. Nah, untuk yang terakhir, apa sih harapan Bapak untuk kedepannya melihat DPRD Wajo, apalagi ini menjelang pemilu Pak? Mungkin harapan kedepannya seperti apa? Ya, harapan saya bahwa kemudian anggota DPRD dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu dapat mempercayakan kami sekretariat DPRD sebagai unsur pelayan administrasi dan fasilitasi di dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi anggota DPRD, baik secara kelembagaan, alat kelengkapan maupun secara individual di dalam konteks mewakili DPRD secara kelembagaan. Jadi semoga anggota DPRD ini kedepannya dan semakin maju dan semakin mempercayakan proses administrasi yang kemudian kami sekretariat DPRD ini di dalam proses mendukung tugas dan fungsi dewan. Jadi mudah-mudahan anggota DPRD secara kelembagaan mampu kemudian mempercayakan kepada kami sekretariat DPRD di dalam proses pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat. Oke? Cukup Pak dari Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat mengenai tupoksi dari
bagian legislasi dan persidangan yang menjadi salah satu dari 3 bagian yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo. Sedikit closing statement barangkali. Boleh, Pak. Yang perlu saya sampaikan bahwa saya mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh Bapak Proklamator kita, Bapak Presiden pertama, bahwa jangan pikirkan kemudian apa yang negara berikan kepada kita, tapi coba pikirkan apa yang kemudian kita berikan kepada negara kita yang tercinta ini. Demikian barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu ya tadi sangat menarik kita mendengarkan profil dari Kepala Bagian Legislasi dan Persidangan. Nanti teman-teman yang mau mendengar lebih lanjut lagi atau ada yang mau ditanyakan boleh berkunjung ke kantor DPRD Kabupaten Wajo, bertemu langsung dengan Pak Bayu Utomo Putra, sebagai Kepala Bagian Legislasi dan Persidangan. Mungkin untuk episode pertama ini cukup sekian dari podcast Di Balik Parlemen, dan tunggu untuk podcast-podcast selanjutnya. Tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo. See you!